Selamat pagi semua anak-anak dan selamat berjumpa di hari kedua tanggal 13 Juli 2021 tahun pelajaran 2021-2022. Selamat belajar daring, semoga sehat selalu. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, kegiatan utama kita, yaitu tema 2A, hidup rukun. Tapi sebelumnya kegiatan kita dimulai, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kita senantiasa didampingi, terutama dalam masa pandemi ini. Kita berdoa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, berkatilah kami semua dalam memulai kegiatan belajar kami di hari pertama ini. Semoga apa yang kami bahas dan pelajari bersama boleh bermanfaat kepada kami semua. Dampingilah kami ya Bapa, agar kami tetap sehat, tetap semangat untuk belajar. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua di pagi ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3 muatan yang di dalamnya adalah bahasa Indonesia, matematika, dan ISBDP. Dengan materi pembelajaran makna ungkapan dalam teks atau bacaan. Yang kedua, membilang banyaknya benda. Dan yang ketiga, panjang pendek bunyi pada lagu. Itulah materi yang kita akan bahas bersama atau kita pelajari bersama pada hari ini. Di dalam tema pertama ini atau 2A, kita akan belajar tentang hidup rukun, yaitu hidup rukun di rumah. Tentu anak-anak sekalian bisa tahu bahwa di rumah kita masing-masing kita terdiri dari beberapa anggota keluarga dalam satu rumah. Dalam satu rumah atau satu keluarga, paling utama adalah kerukunan agar kita bisa hidup damai, kita bisa belajar dengan baik. Pada slide yang pertama, kita lihat, kita baca sama-sama. Subtema 1, hidup rukun di rumah. Ya, terbukti juga ada gambar. Kita melihat gambar, ya, ada ayah, ada ibu, ada Nina, ada adik. Nah, untuk itu anak-anak sekalian, mari kita lihat bersama pada slide yang berikut, yaitu slide yang ketiga. Kita lihat, mohon anak-anak semua ikuti yang dibaca. Kita latihan membaca nyaring
dan membaca lancar. Jadi tulisan atau teks yang muncul di depan kalian masing-masing kita baca bersama-sama. Kita mulai. Hidup rukun adalah saling menghormati dan menyayangi antara sesama manusia. Kita ulangi. Hidup rukun adalah saling menghormati dan menyayangi antara sesama manusia. Nah, di gambar itu adalah contoh hidup rukun di rumah. Ya, mana contoh-contoh tentang hidup rukun di rumah? Misalnya, kalau di rumah kita bermain dengan kakak dan adik. Kita lihat pada gambar di depan kita masing-masing, di layar kita masing-masing. Itu gambar pertama. Yang kedua, makan bersama keluarga. Ya, kita sama-sama menikmati makanan dalam keluarga. Tidak ada yang mendahului, apalagi kalau malam. Kita menunggu, kita memanggil adik, memanggil kakak ataupun orang tua. Bahkan kita membantu orang tua untuk menyiapkan makan bersama di rumah. Maka terbuktilah kerjasama atau kerukunan di rumah kita masing-masing. Lalu gambar yang ketiga adalah belajar dengan kakak. Bantulah adik di rumah untuk latihan membaca, terutama di masa sekarang ini, di saat sulit ini. Kita tidak pergi ke sekolah, tetapi kita tetap bekerja sama di rumah untuk saling membantu dalam belajar. Nah, begitu juga orang tua. Pasti orang tua juga siap untuk mendampingi anak-anak di rumah, karena tidak bisa ketemu atau bertatap muka dengan guru di sekolah. Nah, anak-anak sekalian, mari kita bersama-sama membaca buku teks pada halaman 3 tema 2A, pembelajaran pertama. Kita sama-sama. Ayah Nina pulang bekerja pada sore hari. Nina menyambut ayah dengan gembira. Ayah tampak lelah. Ayah membanting tulang demi keluarga. Nina membawakan tas ayah. Nina anak yang ringan tangan. Ayah membawakan buah tangan berupa biskuit untuk Nina dan Adi. Nina dan Adi makan biskuit bersama. Nina dan Adi tidak berebut biskuit. Mereka selalu menjaga kerukunan di rumah. Jadi Nina dan Adi ini masih kecil, tetapi dia juga menjaga kerukunan di rumah. Nah, di dalam bacaan kita tadi anak-anak, kita melihat ada tulisan yang terbentuk atau bentuknya miring, yaitu membanting tulang dan ringan tangan, buah tangan. Kata tersebut yang kita baca tadi itu yang disebut kata ungkapan. Ya, kata ungkapan yang artinya berbeda dengan arti dari kata asalnya atau aslinya atau kata yang ditulis pada bacaan kita.
Yaitu yang kita akan bahas pada hari ini. Nah, di sini Ibu Guru akan mengulangi membaca ungkapan yang terdapat pada teks yang kita baca, yaitu ayah membanting tulang demi keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, Nina anak yang ringan tangan. Dan yang ketiga, ayah membawakan buah tangan. Tentu anak-anak sekalian bertanya bahwa apa itu membanting tulang, Bu Guru? Apakah kita tidak sakit kalau kita membanting tulang? Yang kedua, apa itu ringan tangan? Apakah tangannya lepas atau sakit atau bagaimana? Nanti kita lihat arti dari kata ungkapan tersebut. Apa itu buah tangan? Apakah itu kuku? Karena di tangan ada kuku. Atau tangannya ada muncul keanehan atau bagaimana? Nah, itu yang kita mau lihat, bahwa arti ungkapan atau apa yang disebut dengan ungkapan akhirnya muncul kata membanting tulang, ringan tangan, dan buah tangan. Pertama, kita harus pahami, kita harus mengerti apa yang disebut ungkapan. Mari kita baca sama-sama. Ungkapan adalah gabungan beberapa kata yang memiliki makna baru. Ya, kita ulangi. Ungkapan adalah gabungan beberapa kata yang memiliki makna baru. Artinya ada perbedaan dari kata asal atau aslinya dengan arti atau makna baru dari kata tersebut. Misalnya, ya, karena ungkapan itu anak-anak sering digunakan pada teks cerita. Misalnya, mari kita lihat bersama. Pada buku teks halaman 4. Silakan dibuka. Boleh baca kembali teks pada halaman sebelumnya yang dibaca bersama-sama tadi, dan perhatikan kata-kata yang dicetak miring. Misalnya, membanting tulang maknanya bekerja keras. Ya, kita lihat pada slide kita. Membanting tulang maknanya atau makna ungkapannya adalah bekerja keras. Yang kedua, ringan tangan maknanya suka membantu. Dan yang ketiga, buah tangan maknanya oleh-oleh, seperti tadi ayah membawa biskuit, itu adalah oleh-oleh. Arti gabungan kata tersebut berbeda dengan kata asalnya. Kata-kata seperti ini di samping disebut ungkapan. Jadi itulah yang disebut ungkapan. Tidak semuanya kata disebut ungkapan.
Jadi anak-anak sekalian, di dalam teks yang kita baca tadi pada halaman 3, kita akan menemukan 3 buah kata ungkapan, dan kita sudah menemukan arti dari ungkapan tersebut. Semoga anak-anak sekalian bisa memahami ungkapan-ungkapan yang ada di dalam teks tadi dan yang bisa kami kirim serta dengan arti ungkapan tersebut. Anak-anak boleh belajar menulis di buku catatan tentang ketiga ungkapan tersebut. Anak-anak sekalian, contoh lain untuk hidup rukun di rumah, kita juga bisa melihat contohnya pada teks berikut. Ya. Yaitu Dedi adalah anak yang murah hati. Ia selalu berbagi dengan adiknya. Ia juga selalu membantu orang tua. Ayah, ibu, dan adik sangat menyayangi Dedi. Ungkapan dan makna yang terdapat dalam teks di samping adalah murah hati, yang maknanya adalah suka memberi atau dermawan. Dalam teks ini kita masih sempat melihat kembali salah satu contoh ungkapan, yaitu murah hati. Jadi sudah 4 contoh kata ungkapan dengan maknanya yang kita pelajari dalam pertemuan kita pada hari ini. Semoga anak-anak sekalian bisa menyimak dengan baik. Selain ungkapan bahwa kita juga sudah menghitung, sudah 4 contoh ungkapan yang kita telah bahas bersama, yang kita telah pelajari bersama, dan semoga anak-anak juga bisa memahami dengan baik lewat pendampingan Bapak Ibu di rumah masing-masing. Mari kita bersama-sama, selain menghitung ungkapan, kita juga boleh melihat seperti dalam materi kita tadi, yaitu menghitung banyaknya benda yang ada di sekitar kita. Tentu banyak benda yang kita jumpai dan kita perlu menghitung banyak benda di sekitar kita, seperti pada materi kita hari ini, yaitu membilang banyaknya benda. Banyak benda lebih mudah dihitung dengan cara pengelompokan. Kita lihat buku tema atau buku teks 2A pada halaman 5. Mari kita baca bersama-sama. Buku teks halaman 5, silakan anak-anak buka. Ayah membawa 1 pak biskuit. 1 pak biskuit atau 1 pak berisi 10 bungkus kecil.
Jadi sekali lagi, dalam satu pak itu berisi 10 bungkus kecil. Satu bungkus kecil berisi 10 biskuit. Jadi punya tingkatan anak-anak ya. Artinya satu pak berisi 100 biskuit. Mari kita perjelas lagi anak-anak. Satu pak berisi 10 bungkus kecil. Nah, dalam satu bungkus kecil berisi 10 biji biskuit. Nah, seperti tampak pada halaman 5, mari kita hitung sama-sama. Ya, di sudut atas satu baris itu terdapat 5 bungkus kecil. Baris yang kedua terdapat 5 bungkus kecil. Setiap bungkus terdapat 10 biskuit. Maka kedua kelompok itu dikatakan satu pak. Nah, dalam kedua kelompok itu atau satu pak itu jumlah biskuit yang terdapat di dalamnya adalah 100 biji biskuit. Ya, ada warna coklat, ada yang warna kuning. Nah, dikatakan tadi bahwa banyak benda lebih mudah dihitung dengan cara pengelompokan. Nah, sekarang terbukti muncul di depan kita dengan cara pengelompokan. Seperti pada gambar yang berikut. Perhatikan banyak biskuit di bawah ini dengan teliti. Ada kelompok pertama yaitu ratusan, ada kelompok 2 yaitu puluhan yang dinyatakan 20, dan ada kelompok 3 yaitu satuan dinyatakan dengan angka 5. Maka kelompok biskuit tersebut bila dijumlahkan untuk mempermudah atau untuk mempercepat, yaitu 100 ditambah 20 ditambah 5 menjadi, atau jumlah keseluruhannya menjadi 125. Itu dinyatakan dengan lambang bilangan atau lambangnya 125 atau dengan angka. Dalam lambang bilangan itu bisa dibaca menjadi 125, itu disebut nama bilangan. Jadi dibedakan nantinya, ada namanya lambang bilangan, ada yang namanya nama bilangan. Lambang itu adalah angkanya dan nama itu adalah cara membaca bilangan tersebut. Pengandaiannya kepada kita anak-anak. Orangnya itu adalah lambang, namanya itulah nama orangnya. Ya, saya kira lebih konkretnya seperti itu anak-anak ya. Semoga bisa disimak dengan baik. Kita perhatikan, kita kembali ke slide kita masing-masing. Perhatikan contoh berikut. Di layar kita muncul gambar kelompok buah apel. Ya, kita perhatikan, kita amati bersama-sama. Apel dikelompokkan menjadi 10 setiap satu baris. Ya, 10 buah apel dalam satu baris. Jadi dalam 5 baris banyaknya apel adalah 50 buah. Itu dinyatakan dengan lambang bilangan 50.
Apabila anak-anak sekalian, kita disuruh menulis nama bilangan dari 50, kita harus menulisnya 50. Itu disebut nama bilangan. Sekali lagi dibedakan mana namanya lambang bilangan, mana yang disebut nama bilangan. Lambang itu dinyatakan dengan angka, nama bilangan itu ditulis dengan huruf atau dengan kata-kata. Semoga bisa dipahami. Itu merupakan contoh-contoh dari cara menghitung banyaknya benda. Kita lanjut pada buku teks kita. Masih tetap di halaman 5. Sebuah bilangan dapat digambarkan dalam kubus satuan. Kita menghitung dalam bentuk kubus satuan. Yang pertama kita lihat bahwa satu kubus satuan, kalau satu seperti satu biji. Yang berikut pada gambar yang kedua, kubus satuan dijejer dalam 2 kelompok dan satu jejeran atau satu baris terdiri dari 5 satuan kubus. 5 ditambah 5 sama dengan 10 satuan kubus digabung menjadi puluhan. Karena sudah sampai 10, itu digabungkan menjadi puluhan. 10 bisa juga digabungkan, lihat di samping, kita bisa hitung ke sana, jejeran itu satu baris jumlahnya 10 kubus. Nah, sama seperti tadi pada contoh gambar biskuit. Kita perhatikan pada gambar yang ketiga, yaitu setiap satu baris kubus terdiri dari 10 satuan kubus. Nah, satu jajaran ke bawah atau satu kelompok ke bawah terdiri dari 5 kelompok kubus. Tentu jumlahnya 50 satuan kubus. Baris yang kedua sama, 5 baris yang setiap barisnya terdiri dari 10 satuan kubus. Maka 50 ditambah 50 sama dengan 100 buah satuan kubus seperti yang dinyatakan pada gambar di samping. Jumlah keseluruhan satu kelompok kubus tersebut adalah 100 satuan kubus. Bisa dilihat, bisa dihitung ulang supaya lebih jelasnya anak-anak sekalian. Jadi untuk menghitung yang lebih mudah, lebih cepat, apabila benda yang kita jumpai begitu banyak, tentu kita harus kelompok-kelompokkan. Kalau jumlahnya banyak, kelompokkan, tersendirikan seratusan, puluhan, dan satuan. Setelah itu langsung dijumlahkan. Maka penjumlahan itu akan lebih mudah atau lebih sederhana. Itulah yang kita akan bahas supaya bisa membantu kepada kita semua anak-anak yang begitu setia di rumah masing-masing. Berikut contoh lain
Untuk menghitung banyaknya kubus, ya. Tadinya satu kelompok itu kita mengatakan bahwa jumlah kubus tersebut adalah 100. Sekarang muncul lagi 3 kelompok besar, ya. Tentu setiap kelompok itu jumlahnya 100. Kelompok kedua jumlahnya 100. Kelompok yang ketiga jumlahnya 100. Maka ketiga kelompok itu bila dijumlahkan semua menjadi 300 kubus. Ya, 300 kubus. Ya, di mana didapat 300, Bu Guru? 100 ditambah 100 sama dengan 200. 200 ditambah 100 sama dengan 300. Maka ketiga kelompok kubus tersebut jumlah keseluruhannya adalah 300 dan bentuk lambang bilangan 300 adalah seperti pada kotak yang berwarna biru. Dan nama bilangan tersebut adalah yang dibawa lambang bilang itu 300. Lalu yang kedua, pada kelompok puluhan. Setiap baris kubus itu berjumlah 10. Baris yang kedua kubus itu berjumlah 10. Maka 10 ditambah 10 sama dengan 20. Lambang bilangannya dapat ditulis pada kotak berwarna biru. Dengan nama bilangannya di bawah ditulis 20. Oleh anak-anak belajar menulis. Lalu yang ketiga, yaitu satuan. Kita lihat dengan jelas bahwa satuan kubus dijejer dari bersusun ke bawah ada 3 buah kubus. Berarti jumlahnya 3. Lambang bilangannya ditulis 3. Nama bilangannya ada di bawah 3. Ya. Jadi ini sudah lengkap anak-anak. Cara menghitungnya setiap kelompok, yaitu ratusan ditambah puluhan ditambah satuan. Yang kedua, cara menulis lambang bilangan. 300 tambah 200 tambah 20 tambah 3. Nama bilangannya 300 tambah 20 tambah 3. Nah, sekarang langkah yang terakhir yaitu kita akan mencari hasil dari keseluruhan satuan kubus dari ratusan, puluhan, dan satuan. Banyak kubus satuan di atas adalah 323. Dapat dibaca menjadi 323. Ada nama bilangan, ada lambang bilangan. Mohon anak-anak selalu memahami mana yang namanya lambang bilangan, mana yang namanya nama bilangan. Sekaligus cara menghitung dengan benar atau menjumlah bilangan dengan tepat. Semoga perhitungan banyaknya benda bisa dipahami dan bisa disimak dengan baik. Saat ini kita masih lanjut dengan
melihat kegiatan kita, apakah ini pelajaran kita sudah panjang atau pelajaran kita masih ditambah lagi sedikit yang pendek-pendeknya. Di dalam materi ini kita juga belajar tentang bunyi panjang dan pendek yang ada pada lagu atau yang biasa kita dengar dari teks lagu. Setiap ada lagu yang kedengaran biasa kita nyanyikan. Lagu ini anak-anak berjudul Pergi Belajar, ciptaan Ibu Su. Dalam lagu ini kita akan belajar tentang bunyi yang dikeluarkan saat bernyanyi berbeda-beda. Ya, apa yang membedakan yaitu ada bunyi yang panjang dan ada yang pendek. Nah, nantinya pasti ada yang bertanya, mana yang disebut bunyi panjang Bu Guru? Mana yang disebut bunyi pendek? Nah, kita lihat bunyi panjang dinyanyikan lebih lama dari bunyi pendek. Apanya panjang nanti ketukannya yang bisa dihitung, tetapi nanti kita pelajari lebih jelas. Ya, perhatikan tanda panjang dan pendek pada lagu di samping. Dari lagu tersebut ada nada panjang dan ada nada pendek. Jadi ada tanda-tanda atau simbol-simbol yang muncul di depan kita di bawah lagu tersebut. Ya, misalnya, oh ibu dan ayah, selamat pagi. Di bawahnya ada tanda bintang, ada garis mendatar. Itulah yang menandakan di mana saatnya menyanyikan panjang dan di mana saatnya menyanyikan pendek, nada pendek. Nah, mari kita lihat. Nada panjang diberi tanda garis mendatar. Jadi kita lihat di mana kita menyanyikan nada panjang. Oh, saat melihat nada garis mendatar. Lalu yang kedua, nada pendek diberi tanda atau simbol bintang. Jadi jelas kelihatan. Kalau kita menyanyi, tak lupa kita memperhatikan simbol atau tanda yang sudah disiapkan pada teks lagu masing-masing. Kita bisa lihat pada buku teks kita halaman 6. Ya. Nada panjang diberi tanda garis, nada pendek diberi tanda bintang. Silakan diamati dengan baik. Sekarang kita akan dengarkan syair lagu tersebut.
Nah, anak-anak sekalian, begitu merdunya suara teman-teman yang kita dengarkan tadi, semoga kita juga bisa memahami, bisa menyimak pesan yang terbaik yang perlu dipahami dari teks lagu tadi. Maka terciptalah kerukunan untuk selalu belajar di rumah. Dengarkan orang tua, hormati orang tua, sayangi teman, supaya tercipta hidup rukun di rumah. Pesan-pesan yang sangat indah, sangat bagus dari teks lagu tadi bisa ditulis di buku catatan Anda masing-masing. Jadi pembelajaran kita, materi kita pada hari ini sampai di sini dulu. Semoga anak-anak sekalian di rumah boleh menyimak dan bisa mencoba untuk mengerjakan tugas pada layar slide 14 yang kami kirim di anak-anak sekalian. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Nah, kita sudah lihat tadi. Yang kedua yaitu menulis arti ungkapan atau makna ungkapan. Dan yang ketiga, menghitung banyaknya benda dalam satuan kubus yang ada pada gambar di layar kita masing-masing. Dan yang menjadi catatan kami adalah tugas ditulis di buku tugas, kemudian jawabannya dari tugas tersebut dipoto lalu dikirim ke ibu guru melalui WA di grup kita. Tugas mohon ditulis dengan huruf tegak bersambung. Nanti ibu guru mencoba akan mengirim contoh bentuk huruf tegak bersambung. Selamat bekerja dengan penuh semangat seperti pada lagu kita tadi yang telah kita lihat bersama, dan jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Mari kita tutup kegiatan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih kami haturkan ke hadapan hadirat-Mu, karena Engkau telah mengantar kami dalam waktu belajar. Semoga apa yang telah kami pelajari sepanjang hari ini boleh kami gunakan demi untuk mencapai cita-cita kami di kemudian hari. Sertai kami ya Bapa untuk pelajaran selanjutnya dengan pengenalan Kristus Tuhan kami. Amin.